terima kasih kepada hambanya yang telah memberikan kesempatan untuk sedikit bersaksi, Bapak Ibu. Saya aslinya tuh orang Aceh, Bapak Ibu. Jadi saya ini kalau melihat, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Momen baptisan seperti ini bagi saya tuh sangat-sangat luar biasa. Karena ketika saya dibaptis dulu, saya mengalami, wow, luar biasa. Saya yang tadinya tinggal dalam kegelapan, tidak mengenal siapa itu juru selamat, tetapi karena anugerahnya, saya boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan lalu kemudian saya ikut dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan momen yang sangat luar biasa adalah ketika saya ikut baptisan seperti ini. Karena ini adalah saat di mana saya ingat kala itu, seorang yang penuh dengan dosa, seorang yang tidak mungkin akan selamat masuk surga kalau bukan karena Tuhan yang menolong saya. Jadi ketika ada momen baptisan seperti ini, saya sangat terharu sekali karena itu adalah waktu di mana saya ditenggelamkan bersama Yesus, mati bersama Yesus. Yesus mati buat kita karena supaya kita beroleh hidup. Jadi mati, tenggelam bersama dosa-dosa, hidup yang lama, bangkit lagi menjadi manusia baru yang sudah diselamatkan. Jadi kala itu, Bapak Ibu sedikit saja, umur saya 26 tahun waktu itu, belum menikah ya. Saya masih gadis. Waktu itu saya sudah bekerja di sekuler, saya kerja di bank. Saat itu saya sudah mendapatkan karir yang cukup baik ya. Waktu itu saya bilang, Tuhan terima kasih, saya masih muda, saya sudah melihat karir saya ke depan. Saya sukses secara dunia. Tetapi saya ingin tidak hanya hidup saya sukses. Saya mati pun ingin sukses. Jangan mati saya binasa. Tapi saya mati ingin masuk surga. Tetapi di agama kami tidak ada satu kata bahwa kami ada pasti masuk surga. Yang ada, yang pasti selalu, yang itu yang kami tahu, insya Allah masuk surga. Jadi bagi saya, insya Allah itu tidak tentu, belum pasti. Tidak ada yang bilang berani pasti. Nabi kami pun, yang kami Nabi besar itu, dia pun katakan, saya pun tidak tahu kalau mati nanti akan kemana. Kuserahkan hidupku kepada Isa putra Maryam. Jadi bagi kami keraguan yang sangat besar. Sehingga waktu itu saya bilang, Tuhan, dalam satu sholat tahajud saya minta satu kepada Tuhan, Tuhan Engkau yang menciptakan segalanya. Ini sekarang kita di alam seperti ini ya, kayak ke Tuhan tuh di atas langit sana. Malam hari waktu itu, tengah malam dini hari saya berdoa seperti itu. Tuhan Engkau yang menciptakan semua langit, bintang, segala isinya, bumi dan semesta raya. Tuhan, masa sih tidak ada kepastian bagi kami? Kalau kami mau berbuat baik, menjalankan hukum agama, melakukan semua perintahmu, meninggalkan semua laranganmu, masa tidak ada kepastian bagi kami untuk masuk surga? Lalu apa yang harus saya perbuat? Tapi malam hari ini, saya tidak peduli dengan siapakah saya, Tuhan yang agama mana, tetapi saya tahu Tuhan itu satu. Yang menciptakan langit, bumi dengan segala isinya itu satu. Malam hari ini, Tuhan jawab aku. Apa yang aku harus lakukan? Agama mana yang aku harus ikut? Tuhan siapa yang memang punya surga? Saya mau, jawablah aku. Dan saya katakan, Tuhan manapun dari semua agama yang malam hari ini menjawab saya. Karena Tuhan mendengar dan Tuhan pasti bisa menjawab. Jawablah aku. Ini bukan tentang siapa orang tua saya dilahirkan dari suku mana. Ini tentang aku dengan yang menciptakan aku. Tuhan bicaralah. Dan malam hari itu Bapak Ibu saya ambil sholat tahajud. Dan kemudian selesai sholat tahajud, saya itu kemudian merasa takut sekali. Karena bagi kami pertanyaan besar seperti itu sama dengan meragukan agama kami. Saya pikir belum lagi mati, boro-boro masuk surga. Malam hari ini pun dosa saya nambah sebesar apa. Waduh, saya stres. Saya udah gak kuat mikir. Lalu saya tertidur di atas sajadah saya. Sajadah itu alas sholat itu ya. Tapi tidak lama saya tertidur di situ, saya dengar satu suara yang bilang, apalagi yang kau tunggu anakku, ikutlah aku.
Saya terkejut dengar suara ini. Ini suara siapa? Belum pernah ada pengalaman lain dalam hidup saya, dalam sholat saya. Saya hanya sholat. Tidak ada rasakan sesuatu hambar gitu ya. Tapi malam itu ini ada yang lain. Ini siapa? Lagi saya mikir, saya dapat penglihatan. Seorang di atas kayu salib. Dari situ saya tahu, ini Tuhan orang Kristen yang menjawab saya. Dari situ saya hanya dari orang di atas kayu salib itulah saya tahu bahwa ini Tuhannya orang Kristen. Hati saya langsung kecut, gentar, takut. Saya bilang, celaka, ini yang jawab orang Kristen. Tuhannya orang Kristen. Dialah yang tadi saya bilang, Tuhan mana saja yang menjawab, dialah Tuhan. Tapi yang datang Tuhan orang Kristen. Tapi malam hari itu Bapak Ibu, saya tidak tahu datang dari mana. Sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan. Tetapi sekarang setelah belajar ikut Tuhan Yesus, saya bisa jelaskan. Malam hari itu tidak bisa saya jelaskan. Tapi ada satu tekad bulat, dia Tuhan, dia harus saya ikut. Besok pagi Bapak Ibu, subuh-subuh, saya kabur dari Aceh. Tinggalkan Aceh. Dan kemudian ya disinilah saya sekarang Bapak Ibu. Jadi kemudian setelah saya belajar tentang Tuhan Yesus dan saya tahu bahwa dialah satu-satunya juru selamat. Saya bilang sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Tuhan sudah mati sebelum saya kenal dia. Tuhan sudah mati untuk saya menghapus segala dosa saya ketika saya masih sinis kepada Kristen. Ketika lihat orang di atas kayu salib itu sebelumnya, selalu saya katakan, Tuhan kok kayak gini? Tuhan kayak gini gak pantas. Tetapi ternyata dia tidak pantas di mata manusia untuk saya. Supaya saya bisa diselamatkan. Supaya dia dihina, dia disiksa, dia dicambuk, dia mati bahkan mencurahkan darahnya. Supaya maut dikalahkan. Supaya neraka dihancurkan. Jadi Bapak Ibu, ini satu momen yang luar biasa. Kemudian yang saya lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan yang telah begitu luar biasa memberikan saya surga, memberikan saya hidup yang kekal, saya putuskan untuk saya melayani Tuhan saja. Jadi karena itulah saya tinggalkan semua pekerjaan, tinggalkan semua yang lain. Saya hanya jadi pelayan Tuhan. Dan ketika saya tanya Tuhan, lewat apa saya melayani Engkau? Apa yang saya bisa buat untuk memuliakan namamu, untuk menyenangkan hatimu? Singkat cerita, saya dapat panggilan saya sebagai pendoa. Dan karena itulah saya akhirnya jadi pendoa saja Bapak Ibu. Berdoa saja kerjanya siang dan malam. Ya, karena saya tahu doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Dan saya waktu itu bilang, Tuhan, seluruh Indonesia harus berdoa. Seluruh Indonesia harus kenal Tuhan. Orang Kristen harus berdoa. Orang Kristen sepakat apa saja yang mereka minta, hari itu juga Tuhan sedang memberikan jawabannya. Ya, karena itu pelayanan saya berdoa dari kota ke kota. Saya kumpulkan hamba Tuhan kota ke kota. Saya minta mereka bikin rumah doa, bikin mesbah doa, bikin satu doa siang dan malam untuk Tuhan agar Tuhan hadir di kota kita, mengubah kota kita, melawat jiwa-jiwa agar semua Muslim, semua Kristen, Buddha yang lainnya itu datang kepada Tuhan. Dalam perjalanan setelah sekian tahun saya melakukan itu, Tuhan bawa saya ke Papua. Saya kemudian tahu bahwa ada rencana Tuhan untuk Papua. Dalam perjalanan dari mengikut Tuhan, dalam pelayanan doa yang kami tekuni, kami tahu bahwa di pintu gerbang timur ada satu tempat, satu bangsa namanya suku Papua. Nanti di akhir zaman Tuhan akan pakai suku ini, dan dari tempat ini langkah kaki Tuhan pertama Bapak Ibu. Kalau Tuhan kembali di akhir zaman, kakinya pertama kali itu menginjaknya tanah Papua. Baru dia akan kembali ke dalam baitnya di Yerusalem. Itu firman Tuhan, bukan kata manusia, bukan nubuatan dari orang yang dapat pewahyuan, tetapi kitab suci menuliskannya. Jadi karena itu saya aminkan dan saya percaya, dan saya ingin ketika saya masih hidup, ketika rencana Tuhan itu jadi, saya mau ada di situ. Jadi kalau di sini rumah doanya sudah ada Bapak Ibu, ayo mari orang-orang Papua ya, sama-sama kita berdiri di pintu gerbang bangsa dan bangsa-bangsa ini untuk mempersiapkan jalan bagi Raja Tuhan kembali. Kepada adik-adik yang mengikuti baptisan, saya ucapkan selamat. Tinggalkan manusia lama. Hari ini adalah momentum sangat bersejarah.
disaksikan banyak sekali hamba-hamba Tuhan, dan ada malaikat yang seperti awan banyaknya menjadi saksi hari ini. Cara hidup atau hidup kita yang lama itu sudah ditinggalkan dan akan menjadi manusia yang baru bersama Yesus Kristus. Jadi pemenang. Haleluya, Tuhan berkati.